Yeshua HaMashiach. Di hadapanmu ini adalah generasi baru yang akan datang. Mereka lah penerus pelayanan gerejamu, Tuhan, rumahmu ini. Urapi, biar Engkau berikan mereka pengurapan khusus yang datang daripada Yeshua HaMashiach sendiri, dengan disaksikan malaikat perang Mikael di samping tabut. Angkat tangan. Saya tidak akan sentuh kamu. Kamu akan sendiri dapat merasakan.
Cari lagi. Kasih bebas, bebas. Pikirkan. Hanya satu Tuhan yang kita sembah, yaitu Yeshua HaMasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan Tuhan Yesus. Bahkan api rohani itu tanam kembali dalam hati, mengalir kuasa api otoritas daripada seorang pemain musik yang sudah Engkau pilihnya Tuhan di tempat ini. Bukakan jalan baginya. Api Roh Kudus mengalir. Api terima. Setripia. Mia. Terima. Api kuasa dari Yeshua HaMasih, Allah yang hidup bertakhta, Betrenia, seperti ini kembalikan. Sekali lagi. Buka hati. Seperti mana engkau menerimanya sejak pertama. Bukakan hatinya. Setrimi Vretoma Ketimi Ripoatimi Etiva Veekitringa Asimetim. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. simpankan apa yang kau tahu. Beritahu sepenuhnya. Buka hatimu. Terima keberanian.
pemberitaan akan Injil dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Faate sofre meatri faate mi ekate sitra kami wasrea letineke teba matene teba tebeke Habis. Jangan membelok ke kanan atau ke kiri. Roh itu sedang mengambil alih Mereka masih di sini ya? Masih di sini. Yang bener masih di sini. Masih di sini. Masih di sini tuh. Dua yang tertinggi di sini. Wah.
Sebegini. Ya. Pasang jas. Sini. Bersihkan semuanya. Semuanya sudah lalu. Jangan terlalu jahat, yang bagus masih bersih. Yang baru sekarang pasti jelas. Yang baru. Hidup yang baru. Dimanapun menerima buah pertobatan itu. Vaateke sitrime miateme ateme riate vaaketemi sitrimata vaketleva Ya, sekarang kan peperangan kan mulai kan jadi mulai dipersiapkan juga alas-alas perang. Semua ketiga-tiga ini yang mana tiga ini kuasai sepenuhnya. Oh, ini bukan biasa-biasa dulu. Oh, kita bukan biasa dulu. Ini besar. Angkatan kulit. Meeta Varik. Sarake fame asilitimi mi ediva
mi itireke mi vi atias vi atias wow vi atias mi ati mereka mereka Dia bilang satu kali lagi sini bang. Berdiri seperti ini dia. Hidup kami senantiasa di dalam bawah perang. mereka memerlukan aktifkan itu. Peperangan sedang bermula. Sedang bermula. Bangunkan. Bangunkan meate. Meate. Terima. Sebab manusia itu salah satu ciptaan manusia adalah alat pertama. Oke, ini pelajaran untuk semua. Bukan hanya mereka yang ada malaikat perang. Semua. Kalau kamu biasa berdoa, kamu boleh merasa atmosfer udara sekarang berada dalam peperangan. Bukan saja di udara, mereka sedang mulai di darat. Kamu jangan heran kenapa tuh manusia begitu-begitu. Itulah nama dia peperangan rohani. Mereka sedang bermulai. Mereka perlukan laungan suara daripada manusia untuk menguatkan mereka di dalam peperangan itu. Itulah kenapa orang kirim malaikat perang dalam setiap pribadi kita. Itulah kenapa gembala sidang kamu harus berdoa, baca Alkitab. Bila kamu baca Alkitab, kamu akan mengeluarkan satu cahaya berkonek dengan Yahweh. Sebab yang kamu baca itu bukan buku cerita. Alkitab itu mengandung kuasa. Alkitab itu sangat serius di dalam pekerjaan roh. Karena firman Tuhan itu teguh di surga dan tidak boleh diubah. Sesiapapun tidak boleh mengubah. Bila kamu membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kamu akan merasa aliran masuk di dalam hati kamu. Jangan baca seperti kamu baca buku cerita. Aliran urapan itu tidak akan mengalir. Kamu tahu perjalanan tabut ini? Saya sebenarnya tidak mau melibatkan jemaat.
Sebab wahyu itu Tuhan beri kepada saya sahaja. Sebenarnya tidak boleh melibatkan kepada jemaat. Sebab bila melibatkan jemaat, roh jahat senang masuk. Sebab kenapa dia masuk? Tidak cukup baca Alkitab, tidak cukup berdoa, tidak cukup melakukan. Itulah kenapa dia senang masuk. Tabut ini sudah lama Tuhan Yesus suruh saya urus. Pada bulan 12 lagi. Sekarang saya beritahu. Saya tiada masa memberitahu ketika Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang ada di sini. Dan saya memulas kembali kesaksian Ibu Gembala Sidang supaya lebih jelas kepada jemaat. Kamu pikir semua malaikat sudah turun sini? Ada satu malaikat yang belum turun sini. Tabut ini Tuhan Yesus bilang, udah jawab sama saya. Nah, saya baca Alkitab. Saya bincang dengan Gembala Sidang, dia bilang jangan. Sebab ruangan ini tidak muat, tidak mencukupi untuk tabut itu. Sebab itu besar. Dan saya bilang, oke lah kalau begitu, tidak payahlah. Tapi setiap kali saya berdoa, saya baca Alkitab, saya merenung firman Tuhan, saya bilang, ini banyak lagi nih firman Tuhan, saya belum buat ini lagi, saya belum buat ini, saya belum buat. Ketika saya berada dalam itu perenungan firman Tuhan, Dia ini sentiasa datang. Seperti saya kena kejar. Sebenarnya saya mau sampaikan ini untuk Sabtu ini, tapi di sini tidak dapat tahan. Saya harus menyampaikan yang sebenar-benarnya, bukan dari mulut ke mulut. Ini dari bulan 12 lagi saya urus. Pastor bilang jangan, tapi di hati saya sini kali-kali keluar ini, kali-kali keluar. Saya bilang, Tuhan Yesus, Kau tolong saya Tuhan Yesus. Kalau ini betul-betul dari Kau tolong saya. Dan saya tidak tahu dari macam mana saya boleh mendapat keuangan. Saya bayar sama si Musa, saya tidak tahu yang bayaran itu sudah selesai. Dan ketika orang membuat ini, roh jahat tidak senang. Ketika orang membuat ini di kilang mereka terbakar. Dia bagi saya video. Dia bilang, sister, dia bilang, kami kayak cakap Melayu, cuma saya translate Melayu saja. Dia bilang kilang kami di mana kami buat ini tabut terbakar. Terus saya terkejut. Woi, dalam hati saya betul-betul roh jahat tidak senang. Sebab dia tahu apa Tuhan Yesus membuat di sini. Bangun semua. Pangkalan malaikat. Kamu tengok tangan saya masih menggeletar. Itu urapan masih di sini. Tabut ini sangat diintip oleh roh jahat. Sebenarnya saya selesai membayar ini, tetapi saya tidak mau melibatkan kepada jemaat. Dan ketika saya selesai membayar ini, hanya tabut saja 14 juta, belum termasuk 10 hukum.
belum termasuk tongkat Harun, buli-buli emas di mana diletakkan roti mana, belum termasuk itu. Dan belum termasuk ini, meja dia. Hanya tabut sahaja. Tabut sahaja 14 juta. Saya bilang, Tuhan Yesus, siapa lagi nih? Saya bilang, kalau betul-betul ini dari kau bagi saya, kasih saya cukup duit. Keuangan kami perlu untuk melaksanakan ini. Saya bilang, kau tahu Tuhan, kau melihat segala-galanya. Kami tidak kasih sembunyi sana sini, tidak main buyuk-buyuk sama Tuhan, tidak. Dari kosong sampailah ke jumlah dia semua, kau tahu Tuhan, saya bilang. Lepas tuh saya habis membayar ini, kalau saya tidak silap 7.000 ke 8.000, saya tidak silap 8.000. Termasuk tambang sebelum dia kena scam 10.500. Dan saya tidak mau melibatkan sesiapa. Saya tidak mau melibatkan sesiapa. Lepas itu ketika saya dengar dan saya sudah bagi full duit 10.500 pada si Musa, dan saya terkejut. Barang itu bukan sampai kepada dia, tapi notice invoice itu untuk shipment. Dia suruh si Musa yang pergi Sabah sini ambil tuh barang, bukan saya. Nah, itulah nama dia scam. Tapi dia sudah bayar. Dia sudah bayar tuh shipping. Shipping invoice dia sudah bayar. Sebanyak 2.500. Saya suruh dia cari yang murah sedikit. Sebab saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu sudah. Nah, itulah tuh 2.500 shipping dia. Jadi gara-gara mencari yang murah, roh jahat intip di sana. Dia intip di sana, dia kasih scam. Dia suruh si Musa, itu invoice masih ada di telepon saya. Kalau mau tengok, masih ada. Dia suruh si Musa pergi sini Sabah, ambil sendiri tuh package, bukan di atas nama saya, nama si Musa. Jadi dia pun terkejut, saya pun terkejut. Saya bilang dia, takkan pula saya mau bayar kau punya tiket pergi sini. Saya bilang dia. Tapi kalau tidak cara lain, saya bilang oke, saya bilang tidak apa juga. Tapi dia bilang no, dia bilang. Let me ask another courier, dia bilang. Saya tanya, dia bilang pengantaran yang lain. Terus, saya bilang oke, saya bilang dia. Terus dia cabut. Tapi terus saya bilang dia, ketika dia sedang mencari, saya kesian juga dia. Sebab kota Solo jauh, kan Bapak? Kota Solo jauh kan? Kalau saya tidak salah, kota Solo itu jauh daripada bandar. Kota Solo ini sangat susah berurusan. Dia perlu duit lebih untuk dia membawa tuh barang, atau dia panggil orang angkat tuh barang. Bukan senang tahu ini sampai bukan senang. Selepas tuh dia kena scam dan saya terkejut. Terus saya bilang dia, saya berdoa sampai 2 hari dia mencari. Saya bilang tidak apalah brother, saya bilang biarlah. Saya bilang kau ambil saja tuh yang mahal. Min berani saja nih. Saya berani saja, beriman. Saya bilang Tuhan, betul-betul kami yang teres sudah. Saya mau cakap sama gembala sidang pun, sakit sini kan. Dia punya bebanan lagi lain, kami lain, adik-beradik semua lain. Saya bilang Tuhan, siapa lagi nih Tuhan Yesus yang dapat tolong? Saya bilang, tolong Tuhan Yesus, kau tunjuk jalan. Nah,
Ketika saya berdoa, saya duduk di bilik. Tiba-tiba keluar muka Brother Jimmy. Saya terkejut. Wih, Brother Jimmy dalam hati saya, habislah saya ini kali. Sebab bukan biasa kan? Bukan biasa sama Brother Jimmy. Selalu dia biasa sinanak saja. Saya, bukan kami biasa. Tapi saya bilang Tuhan, dapat kasih ini dalam hati saya. Lepas itu tiba-tiba maukah tidak cakap Nia, maukah tidak cakap Nia, tapi di hati ini cakap. Dan saya bagi tahu Ibu Joyda. Dan proses pengantaran tabut itu yang 2.500, Ibu Joyda sudah duluan memberi duit itu sebanyak 1.000 untuk menghantar barang itu. Dan saudara Simon pun ada tolong saya. Saya bilang, saya cakap, Simon, saya bilang, kau betul kan saya, kau tidak menyesal, nanti kau menangis loh, saya bilang. Nanti saya bilang, saya bilang, banyak nih 1.000, saya bilang dia. Belain macam tidak tenang, hati saya tidak bagus loh, dia bilang. Macam saya kena kejar loh, dia bilang. Nah, bermakna Tuhan Yesus pilih dia. Tuhan Yesus pilih dia, walaupun dia begitu, tapi kerjasama di dalam tim. Dan pembayaran selepas kena scam itu, Ibu Joyda cakap dengan Bapak Jimmy, kami bawa dia duduk, kami tarik dia begini di rumah. Dia bilang, itu memang mahal punya mah. Kalau 70 kilo, ada saya nampak di China pasar begini kan begitu style Cina jalan. Terus saya bilang, Uncle, boleh ke Tuhan kalau saya bilang, kau tolong kami. Saya bilang, macam kami sencen saya tidak dapat sudah, saya bilang. Saya perlu 4.700, saya bilang, atau 5.000. Kan Uncle? Terus dia cakap, iyalah, kau kasih tahu saja mau berapa. Kau tunggu banyak jawaban. Itu barulah jawaban beriman. Bukan, tunggu dulu lah, habis banyak lagi budget kami mau bayar nih. Ada lagi kau bayar ini, janganlah kau buka mulut sedia kalau begitu. Itulah kenapa Tuhan Yesus kasih tahu saya, bila dia bilang jangan melibatkan sesiapa. Itulah kenapa. Sebab susah di mulut orang tuh keluar yang dia penuh keyakinan, yang dia terus straight to the point kalau dia bagi jawaban. Terus dia jawab sama saya, iya loh, dia bilang, nanti kau kasih tahu saja dia mah. Dia tunjuk si Ibu Joyda. Kau kasih tahu saja mah dia berapa saja. Itu memang susah lah mau sampai. Habis itu besar loh, berat. Dia pun tahu. Kalau bukan dari gerakan Roh Kudus, mustahil Brother Jimmy mau. Tapi dia sedang belajar. Jangan kamu ketinggalan loh. Itu Roh Kudus sekarang ada di hati dia. Cuma karena dia berbangsa lain, dia tidak begini sama kamu. Dia sedang belajar mengerti untuk diri dia sendiri. Dia mau, bila dia buat ini, dia beriman, dia yakin yang itu yang dia buat itu betul-betul Tuhan punya. Dia tidak mendua. Apa pekerjaan Tuhan dia buat, dia tidak mendua hati. Itu Tuhan cari. Ingat apa saya bilang? Dan Brother Jimmy, dia transfer saya itu duit. Sebab itu duit kami berusaha melalui online saja, transfer sama si Musa. Bila saya transfer, dia otomatis tukar pergi duit Indon. Lepas itu ini ada sesuatu di sini berbeza dengan ini. Dan penyampaian kesaksian, bukan kesaksian,
Yahweh turun kepada ibu gembala sidang. Dia memberitahu tentang tabut ini dan tentang amaran. Sekiranya kamu tidak percaya atau kamu tidak sungguh-sungguh atau kamu mendua hati atau begini-begini di pikiran kamu, apa bilang Yahweh? Kamu tanggung sendiri. Ini bahaya tau, kasih tau kamu. Sekarang kita relax. Bila kita berdiri penghakiman, masing-masing punya buku tau. Kenapa bilang Tuhan Yesus? Tidak sesuatu pun yang tersembunyi. Ada satu malaikat. Dia sedang kasih tengok saya dia punya muka. Dia bilang, sekarang dia tenang. Seperti yang Pastor James bilang, ini tenang. Kita akan nasib sedia betul-betul. Dia ada di sini. Malaikat yang saya cakap itu ada di sini. Hai, bikin takut. Saya sendiri pun takut toh. Belum lagi berdiri penghakiman toh. Baru penghakiman bermula dari tempat gereja ini. Kita rasa ada yang kita tidak boleh terima sudah teguran. Kamu tidak punya angguk pun boleh nampak. Kalau orang yang biasa berdoa baca kitab kan, dorang boleh tahu. Sebab bila dorang tengok, dorang menembus kamu punya hati. Bukan dorang tengok tubuh fisikal kamu tinggi kah, bukan dorang tengok perawakan muka kamu cantik kah, bukan dorang tengok tebal kah dompet dia tua. Tidak. Dorang tengok. Bila tinju begini kan terus di hati. Ingat, ada yang dua, hati separuh hitam, hati separuh putih. Buku penyaringan masih dibuka di tempat ini. Besar itu buku. Dulu saya tidak boleh nampak. Saya begini saya tidak boleh. Tapi sekarang semenjak itu malaikat semua sini sudah, kita semua sedang merasa. Kamu sendiri pun rasa. Dulu kamu tidak dibangkitkan, menyanyi pun malu-malu. Sekarang kamu mau menyanyi pun takut, bukan lagi malu. Saya berdiri ada urapan kan tidak nih ya? Betul kan tidak? Kamu teragak-agak. Sebab sekarang mata alam perang sudah terbuka. Bukan seperti mata yang dulu-dulu. Mata alam perang sedang dibuka. Bila ditinggalnya itu boleh tinggal tembus ini. Tidak yang tersembunyi. Dan malaikat yang saya cakap itu sedang memerhati. Kalau itu yang berkata-kata, itu lebih bahaya daripada malaikat sebelum-sebelumnya. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Saya kasih tahu sedia. Sebelum malaikat itu turun dan masuk, saya tidak tahu bagaimana, saya pun tidak tahu. Tapi yang saya tahu, sebelum dia yang berkata-kata, kamu kena betul-betul siap sedia. Bertobat, berhenti melakukan dosa, berhenti. Betul loh, saya rasa sekarang kan sini, dia ada di sini. Dia sedang berhati. Tidak tersembunyi ya. Kalau dia buka mulut, kamu jangan kamu cakap ini, dia bagi kamu jawaban yang kamu cakap ini.
Oh, ini paling bahaya. Saya tahu kamu sedih. Ada satu lagi. Dia di sini, di dada saya. Tuh Roh Kudus sini dia bagi tahu. Dia bilang bersiap sedia. Bersiap sedia. Dia bilang, kamu tidak boleh bilang, saya tidak buat batu pandai-pandai jatuh malaikat. Pandailah kau. Siapa lebih pandai? Siapa dari surga? Kau kah dia? Kamu cakap begitu sama makhluk kudus. Kekuasaan ilahi. Hei, kamu bayangkan kekuasaan ilahi. Ilahi itu maksudnya Tuhan. Ingat, saya bersedia. Saya tidak tahu bilang, tapi saya disuruh untuk memberitahu. Kamu percaya tidak percaya, yang penting saya cakap siap sedia. Sebab tabut ini sampai ada tujuannya. Memang ada tujuan dia. Ingat semua jemaat Tuhan, mata alam perang sentiasa terbuka, tidak boleh tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Kamu pikir roh jahat dari sini? Duduk-duduk pun roh jahat dari sini tau. Ada di sini. Malaikat Tuhan ada di sini. Dan roh jahat pun sedang sibuk-sibuk. Dia bilang, dia kasih membangkitkan pikiran duniawi yang bukan dari Tuhan. Ingat, jemaat Tuhan, kita semua berdiri penghakiman, dan itu tidak lama lagi. Ingat, pengorbanan penting dalam pelayanan. Kamu tidak ada pengorbanan, kamu tidak boleh maju sampai bila-bila. Tidak pernah siapapun hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tidak ada pengorbanan. Semua ada. Kamu tahu TB Joshua? TB Joshua, dia dapat tuh duit, orang bagi dia dapat tuh duit atau dia bekerja. Dia beli kerusi gereja, dia beli simin gereja, dia sendiri. Bayangkanlah, kamu pikir senang-senang gak TB Joshua jadi General of God? Kamu pikir biasa-biasa? Sampai sekarang dia dipanggil oleh the divine. Maksud divine itu seperti Tuhan. Sebab perbuatan dia itu melebihi daripada kekuatan manusia. Dia bulan-bulan itu gereja sekarang tuh, dia yang kasih bangun tuh. Itu jemaat hanya tolong dia saja. Tapi sumber itu semua dia sendiri untuk membangun tuh gereja. Jemaat yang masuk hanya tinggal merasa. Bila tinggal merasa, TB Joshua tinggal mengajar. Nah, begitu juga di sini. Jangan hanya menikmati berkat saja. Kamu harus ada pengorbanan. Apalagi laskar Kristus. Ya, saya nampak lagi dia balik. Dia bilang siap sedia. Ini siapa yang dia jawab? Secara tiba-tiba. Ingat semua, jangan mundur, jangan lemah, jangan merudum. Aktifkan perang. Kamu punya malaikat perang, api perang.
Dan malaikat yang saya cakap itu secara dalam jasmani itu sudah pernah direkam oleh saintis. Dalam dorong tidak tahu itu apa. Dorong guna teleskop, dorong kasih zoom. Saintis pun tidak tahu itu apa. Dia bergerak-gerak di sana. Saintis tidak boleh kasih tahu itu apa. Dorong kasih biar saja. Tapi banyak orang cakap itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sudah singkat. Banyak orang tahu itu tanda-tanda sudah. Sebab dia keluar sudah. Oke, itu sudah dari saya.